salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hasna Habibah dari Prodi Manajemen dengan NIM 0535511094 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang fokusnya adalah proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI. Kita semua pasti tahu bahwa pada tahun 1945 bangsa Indonesia sedang berada di ambang kemerdekaan. Nah, di tengah situasi yang penuh harapan dan sangat tegang pada masa itu, seluruh para tokoh bangsa dari berbagai negara berkumpul untuk melakukan sidang BPUPKI. Nah, mereka datang dari latar belakang yang berbeda seperti agama, suku, pandangan politik. Namun mereka duduk bersama dan berdiskusi, bahkan berdebat demi satu hal yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Dan demi satu hal lainnya juga, itu merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, disinilah Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945, memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Dan bagi saya, ini bukan hanya momen bersejarah, tapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai luhur seperti musyawarah, kebijaksanaan, dan semangat persatuan. Nilai dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu sangat menjunjung tinggi pada mereka saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak memaksakan kehendak mereka untuk didengar, namun mereka juga membuka ruang untuk mendengar dan memahami satu sama lain. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita yang hidup di era digital sekarang, di mana perbedaan pendapat sering terjadi menjadi konflik. Dan kalau saya disuruh memilih satu nilai Pancasila yang paling relevan untuk saya pada saat ini, yaitu saya akan memilih persatuan Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi politik, perbedaan yang makin terlihat, kita butuh pengingat itu semua, bahwa kita adalah bagian dari satu bangsa. Persatuan bukan berarti harus sama, tetapi bagaimana kita bisa tetap berjalan meskipun berbeda. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga semangat itu. Bukan hanya menghafal sila Pancasila saja, tetapi menerapkan juga ke kehidupan sehari-hari. Seperti menghargai perbedaan, berdialog dengan bijak, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama, dan masih banyak lagi. Karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tapi juga masa kini, sekarang, dan juga nanti. Karena ia adalah kompas moral yang bisa menuntun kita untuk menghadapi masa depan dengan tetap manusiawi, adil, dan bersatu. Saya rasa itu sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.